Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, wa mufradan ya'ti wa ya'ti jumlah, hawiyatan ma'nal ladhi siqat lah. Wa in takun iyyahu ma'na niktafa biha kanutaqillahu hasbi wa kafa. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati Ibn Malikin, beliau masih berada dalam pembahasan bab al-ibtida', ya, di mana pada pembahasan sebelumnya telah dibahas mengenai definisi khobar. Maka kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-119 dan 120. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wa mufradan ya'ti wa ya'ti jumlah. Ya, dan khobar itu ada kalanya datang berupa mufrad. Ya, mufrad di sini maksudnya mufrad yang berarti bukan jumlah dan bukan syibhul jumlah. Ya, bukan mufrad yang kawan dari mutsanna dan jamak. Ya, tetapi yang dimaksud adalah ada kalanya khobar itu datang berupa mufrad. Ya, bukan jumlah. Wa ya'ti jumlah, dan ada kalanya khobar itu datang dalam bentuk jumlah. Hawiyatan ma'nal ladzi siqat lah. Yang jumlah tersebut itu mengandung makna, ya, mengandung makna mubtada' yang dibawa baginya. Ya, atau yang dikandungnya. Nanti akan ada penjelasan mengenai penggalan hawiyatan ma'nal ladzi siqat lah. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau melanjutkan, wa in takun iyyahu ma'na niktafa, ya, biha, dan jika jumlah tersebut itu adalah iyyahu. Ya, jika jumlah tersebut adalah iyyahu, ini kembalinya kepada mubtada'. Ya. Dan jika jumlah tersebut itu adalah nafsul mubtada', ya, mubtada' itu sendiri. Ya. Jadi jumlah tersebut jadi khobar dan itu adalah kandungan dari mubtada'nya secara makna. Ya, iktafa biha. Maka sudah cukup dengan itu. Maksudnya cukup apa? Cukup itu artinya sudah tidak perlu adanya rabit atau sesuatu yang menghubungkan antara khobar dengan mubtada'. Ya, karena di sini khobarnya berupa jumlah. Ya. Kalau misalnya secara umum, ya, khobar yang berupa jumlah itu harus ada sesuatu yang menghubungkan antara khobar dengan mubtada'. Namun jika khobar tersebut yang berupa jumlah tersebut itu nafsul mubtada', yaitu makna dari mubtada' itu sendiri, maka tidak diperlukan adanya rabit. Ya, ini nanti akan ada penjelasannya juga. Contohnya apa? Kanutaqillahu hasbi wa kafa. Ya, contohnya adalah kalimat ini. Nutaqillahu hasbi wa kafa. Ya. Ucapanku adalah Allah yang mencukupiku. Ya, maka sudah cukup Allah bagiku. Maka perhatikan di sini mubtada'nya apa? Nutaqi. Ya, mubtada'nya adalah nutaqi. Dan khobarnya adalah berupa jumlah, yaitu Allahu hasbi wa kafa. Nah, di sini tidak ada sesuatu yang menghubungkan antara khobar dengan mubtada' atau yang nanti akan dibahas mengenai rabit. Namun itu tidak diperlukan. Mengapa tidak diperlukan? Karena tadi Allahu hasbi wa kafa itu adalah makna dari mubtada'. Ya, yaitu ucapanku. Ya, ucapanku adalah Allahu hasbi wa kafa.
Ya, dalam hal ini maka iktafa biha. Tidak diperlukan adanya sesuatu yang menghubungkan. Ya, nanti kita akan lebih memahaminya di dalam penjelasan. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala memberikan judul untuk kedua bait ini. Ya, judulnya adalah Aqsamul Khabari. Yaitu mengenai macam-macam khabar. Kemudian beliau hafizahullahu taala melanjutkan, lamma arrafal khabara syara'a fi aqsamihi wa ahkamihi. Ya, setelah Ibnu Malik rahimahullahu taala itu mendefinisikan ya apa itu definisi khabar, kemudian syara'a fi aqsamihi wa ahkamihi. Ya, setelah mendefinisikan khabar, beliau memulai ya menjelaskan mengenai macam-macam khabar dan hukum-hukum yang terkait dengan khabar. Wa huwa thalathatu aqsamin. Dan khabar itu ada 3 macam. Ya, ada 3 jenis. Al-awwalu, jenis khabar yang pertama, mufradun. Ya, khabar yang mufrad. Apa yang dimaksud dengan khabar mufrad? Wa huwa ma laisa bi jumlatin wala shibhi jumlatin. Khobar mufrad adalah khobar yang bukan berupa jumlah dan juga bukan khobar yang berupa shibhul jumlah. Apa contohnya? Nahwu al-'adlu matlubun. Ya, al-'adlu matlubun. Ya, keadilan itu adalah sesuatu yang diinginkan. Maka perhatikan di sini al-'adlu adalah mubtada dan matlubun itu adalah khobarnya. Dan di sini khobarnya adalah khobar mufrad. Karena matlubun itu bukan berupa jumlah dan juga bukan berupa syibhul jumlah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-163. Ya, wa ilahukum ilahu wahid. Ya, dan ya sesembahan kalian itu adalah ya sesembahan yang Maha Esa. Maka di sini kita lihat bahwa mubtada'nya itu adalah ilahukum ya atau ilahu di situ. Ya, maka di situ mubtada, kemudian khobarnya adalah lafadz ilahun. Ya, ilahun. Maka di situ khobarnya itu adalah khobar yang mufrad. Bukan berupa jumlah dan juga bukan berupa syibhul jumlah. Walahu ahkamun ta'ti insyaallahu. Dan bagi khobar mufrad ini itu atau khobar mufrad ini itu memiliki hukum-hukum yang hukum tersebut akan datang penjelasannya insyaallahu. Kemudian kita lanjutkan atsani yang kedua, ya jenis khobar yang kedua atau macam khobar yang kedua, jumlatun ismiyatun. Ya, jumlatun ismiyatun. Jenis khobar yang kedua adalah jumlah ismiyah. Nahwu, contoh dari jumlah ismiyah yang berupa atau contoh dari khobar yang berupa jumlah ismiyah, al-islamu adabuhu aliyatun. Ya, al-islamu adabuhu aliyatun. Islam itu adab-adabnya tinggi. Maka kita melihat di sini ya, al-islamu itu mubtada'nya. Kemudian adabuhu aliyatun itu berupa jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah di mana adabuhu ini mubtada' dan aliyatun ini khobar. Nah, kemudian jumlah ismiyah adabuhu aliyatun itu merupakan khobar bagi al-islamu. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Ya, idza kana al-khabaru jumlatan ismiyatan fala budda min istimalil kalami ala mubtada'in awwalin
wa mubtada'in tsanin. Idza kana al-khabaru jumlatan ismiyatan, ya jika khabar itu berupa jumlah ismiyah, fala budda min ihtimalil kalami ala mubtada'in awwalin wa mubtada'in tsanin. Maka kalam itu pasti mengandung mubtada' awal, mubtada' yang pertama, dan mubtada' yang kedua. Ya. Jadi, jika khobarnya berupa jumlah ismiyah, pasti ada dua mubtada' yang terkandung dalam kalam tersebut, yaitu mubtada' yang pertama dan mubtada' yang kedua. Contohnya tadi, ya kalau kita kembali ke atas, tadi ada al-islamu adabuhu aliyatun. Ya. Maka di sini ada dua mubtada'. Ya, mubtada' yang pertama yaitu lafadz al-islamu. Kemudian mubtada' yang kedua itu adalah lafadz adabuhu. Ya. Karena adabuhu itu memiliki khobar aliyatun, kemudian jumlah adabuhu aliyatun merupakan khobar bagi al-islamu. Kemudian qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat ke-26, walibasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Maka di sini perhatikan mubtada'nya adalah libasu atau libasut taqwa. Itu merupakan mubtada'nya. Kemudian khobarnya mana? Khobarnya berupa jumlah ismiyah dzalika khairun. Ya, dzalika khairun itu merupakan jumlah ismiyah, di mana jumlah ismiyah tersebut menjadi khobar bagi libasut taqwa. Au fi'liyatun, ya, atau termasuk dalam jenis kedua dari khobar adalah khobar yang berupa jumlah fi'liyah. Nahwu contohnya al-aqilu ya'rifu ma yanfa'u. Ya, al-aqilu ya'rifu ma yanfa'u. Orang yang cerdas, orang yang berakal itu mengetahui apa yang bermanfaat. Maka di sini al-aqilu itu adalah mubtada'. Ya, sedangkan yang menjadi khobarnya adalah jumlah fi'liyah yaitu ya'rifu ma yanfa'u. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat keempat, wallahu yaqulul haqq. Ya. Wallahu yaqulul haqq. Dan Allah itu mengatakan yang sebenarnya. Maka di sini ya lafdzul jalalah Allah di sini itu adalah mubtada'nya. Dan khobarnya mana? Khobarnya adalah jumlah fi'liyah yaqulul haqqo. Kemudian ats-tsalitsu, jenis khobar yang ketiga, syibhu jumlatin. Ya, jadi jenis khobar yang ketiga adalah syibhul jumlah. Ya, sesuatu yang menyerupai jumlah. Apa itu? Wa huwa dzarfu wal jarru wal majruru. Yang dimaksud dengan syibhul jumlah itu adalah dzaraf dan jar majrur. Wa ya'til kalamu fihima insyaallahu. Dan akan datang penjelasan mengenai dzaraf dan jar majrur ini ya insyaallahu. Fa ammal jumlatu fahiya qismani. Ya, fa ammal jumlatu fahiya qismani. Ya, adapun jumlah, ya, jumlah itu ada dua macam. Ya, artinya jika suatu khobar itu berupa jumlah, maka jumlah tersebut juga dapat dibagi menjadi dua macam. Al-awwalu, ya, jenis jumlah yang pertama, atau macam dari jumlah yang pertama, antakuna hiya nafsul mubtadahi, ya, antakuna hiya nafsul mubtada'i fil ma'na. Ya, bahwa jumlah tersebut itu merupakan mubtada' itu sendiri secara makna.
Ya. Ini sebagaimana contoh yang diberikan oleh Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala tadi. Jadi khobarnya itu berupa jumlah, dan jumlah tersebut itu merupakan nafsul mubtada'i fil makna. Yang secara makna itu merupakan mubtada' itu sendiri. Ya, nahwu contohnya hadithi al-amalu thamaratul ilmi. Ya, contohnya hadithi al-amalu thamaratul ilmi. Ucapanku itu adalah amal, itu adalah buah dari ilmu. Ya, hadithi al-amalu thamaratul ilmi. Ucapanku ya, yaitu amal adalah buah dari ilmu. Maka di sini kita mengetahui bahwa mubtada'nya adalah hadithi, ucapanku. Dan khobarnya adalah al-amalu thamaratul ilmi. Ya, al-amalu thamaratul ilmi, berupa jumlah. Namun jumlah ini secara makna itu sebetulnya adalah hadithi. Ya, itu adalah ucapanku. Ya. Fahadhil jumlatul waqi'atu khobaron anil mubtada'i hadithi mutabiqatun lahu fil makna. Maka jumlah ini, yaitu jumlah al-amalu thamaratul ilmi ini, yang berkedudukan sebagai khobar dari mubtada', yaitu hadithi, ya hadithi itu adalah mubtada', itu sesuai dengan mubtada' secara makna. Fal hadithu huwa al-amalu thamaratul ilmi. Ya, maka ucapan yang dimaksud dalam jumlah ini maksudnya adalah al-amalu thamaratul ilmi. Wal amalu thamaratul ilmi huwal hadithu. Ya, dan al-amalu thamaratul ilmi itu juga adalah al-hadithu. Ya, maka secara makna itu al-amalu thamaratul ilmi itu adalah nafsul mubtada'. Ya, mubtada' itu tersendiri. Sebagaimana contoh yang diberikan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala tadi, yaitu nutaqillahu hasbi wa kafa. Maka ucapan Allahu hasbi wa kafa itu adalah nutaqi. Kemudian atsani, jenis jumlah yang kedua, ya jumlah yang menjadi khobar, ya, jenis yang kedua, alla takuna nafsul mubtada'i, atau maaf, alla takuna nafsal mubtada'i fil makna. Yang jumlah tersebut itu secara makna bukan merupakan mubtada' itu sendiri. Ya, maka ya ini pokoknya selain dari jenis yang pertama tadi. Ya. Apa contohnya? Nahwu al-mujtahidu yafuzu bi ghayatihi. Orang yang bersungguh-sungguh akan mencapai tujuannya. Maka perhatikan di sini mubtada'nya adalah al-mujtahidu. Kemudian khobarnya adalah jumlah fi'liyah, yaitu yafuzu bi ghayatihi. Yang mencapai tujuannya. Maka kita melihat khobarnya, yaitu jumlah yafuzu bi ghayatihi, itu secara makna tidak ada hubungannya dengan al-mujtahidu. Ya, atau secara makna itu bukan makna dari al-mujtahidu. Ya, maka dalam hal ini masuk dalam golongan yang kedua. Ya, secara umum khobar yang berupa jumlah itu masuk dalam golongan ini. Kemudian fa in lam takun nafsal mubtada'i fala budda fiha min rabitin yarbutuha bil mubtada'i. Ya. Maka jika khobar yang berupa jumlah tadi itu bukan berupa mubtada' itu sendiri, ya artinya golongan yang kedua, maka pasti ada suatu pengikat atau penghubung yang menghubungkan jumlah tersebut dengan mubtada'. Ya, jadi kalau misalnya khobarnya berupa jumlah, kemudian jumlah itu bukan merupakan makna dari mubtada' itu sendiri, pasti akan ada suatu penghubung yang menghubungkan dengan mubtada', yang menghubungkan jumlah tersebut dengan mubtada'. Atau ada suatu pengikat yang mengikatnya dengan mubtada'. Kita lihat catatan kaki.
Hada ahadus syuruti fil jumlatil waqi'ati khobaron. Ya, adanya robit ini, ada sesuatu yang menghubungkan ini, itu merupakan salah satu syarat supaya suatu jumlah itu dapat menempati kedudukan khobar. Ya, wasyartu tsani, dan syarat yang kedua, alla takuna nidaiyatan. Jumlah tersebut itu tidak boleh berupa jumlah nidaiyah atau jumlah yang berupa seruan. Fala yasihhu, maka tidak sah untuk dikatakan Khalidun ya a'dalan nasi. Ya, Khalidun ya a'dalan nasi. Khalid, ya, wahai manusia yang paling adil. Ya, maka tidak bisa mengatakan seperti ini dengan mengatakan Khalid adalah mubtada, kemudian ya a'dalan nasi adalah khobar. Mengapa? Karena ya a'dalan nasi itu adalah jumlah nidaiyah atau jumlah yang berupa seruan. Watsalitsu, dan syarat yang ketiga, alla takuna musaddaratan bi ahadil hurufi. Ya, dan jumlah yang boleh menjadi khobar itu tidak boleh didahului dengan salah satu huruf-huruf ini. Apa saja itu? Lakin, wabal, wahatta. Ya, jumlah tersebut, jumlah yang menjadi khobar tersebut tidak boleh didahului oleh huruf lakin dan bal dan hatta. Ya. Kemudian wa hadhihi tsalatsatu mujma'un 'alaiha. Dan tiga huruf ini, yaitu lakin, bal, dan hatta, itu ulama nahwu sepakat. Ya, sudah ijma' bahwa tiga huruf tersebut itu disepakati tidak boleh berada di awal jumlah kalau jumlah tersebut ingin dijadikan sebagai khobar. Ya, kama qalahu Suyuti wa ghairuhu. Ya, sebagaimana ijma' ini dinukilkan oleh As-Suyuti dan selain beliau. Ya, Ham'al Hawami'i. Ini dapat dilihat pada kitab Ham'ul Hawami'. Ya, pada Al-Mujallad al-Awwala pada jilid pertama, kemudian Safhata Sittin wa Tis'ina pada halaman 96. Wa yajuzu fi jumlatil khabari an takuna qasamiyatan. Dan jumlah yang menjadi khobar itu boleh berupa jumlah yang qasamiyah. Ya, artinya berupa atau mengandung makna qasam, sumpah. Khilafan li Tha'labin. Ya, ini berbeda dengan pendapat yang dibawakan oleh Tha'lab. Ya, Tha'lab itu salah seorang ulama nahwu terdahulu. Berarti beliau berpendapat bahwa jumlah qasamiyah itu juga tidak boleh menjadi khobar. Akan tetapi di sini disampaikan jumlah qasamiyah itu boleh menjadi khobar. Apa yang menjadi dasar? Yang menjadi dasar di sini adalah qala ta'ala, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat ke-58. Ya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina hajaru fi sabilillahi thumma qutilu aw matu layarzuqannahumullahu rizqan hasana. Ya. Walladzina hajaru fi sabilillahi thumma qutilu aw matu layarzuqannahumullahu rizqan hasana. Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian mereka terbunuh atau mati, ya, sungguh Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik. Ya. Maka di sini, kalau misalnya kita melihat i'rab Al-Qur'an, maka lam yang ada pada layarzuqannahum itu adalah lam yang membawa makna qasam. Ya.
Ini bisa dilihat pada kitab I'rab. Fajumlatu layarzuqannahum khobarul mubtada'i alladzina. Ya, maka jumlah layarzuqannahum, dan ini adalah jumlah qasamiyah, ya, jumlah yang bermakna sumpah, itu adalah khobar bagi mubtada' alladzina. Maka di sini ya beliau menyampaikan bahwa pendapat yang kuat itu adalah bolehnya jumlah qasamiyah itu menjadi khobar. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat ke-69, ya, yaitu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang ya berjihad untuk mencari keridhaan kami, ya benar-benar akan kami tunjukkan mereka kepada jalan-jalan kami. Maka di sini perhatikan ada lagi lanahdiyannahum. Maka jika kita melihat lagi i'rab Al-Qur'an, itu juga mengandung makna qasam, mengandung makna sumpah. Maka ini juga menjadi khobar untuk mubtada' alladzina. Ya, sebagaimana pada contoh ayat yang sebelumnya. Wa fihi ayatun ukharu. Ya, dan yang memiliki contoh seperti ini, yaitu contoh di mana jumlah qasamiyah itu menjadi khobar, itu juga terdapat ayat-ayat yang lain. Kemudian kama yajuzu wuqu'ul jumlatil insyaiyyati khobaron. Demikian juga ya diperbolehkannya jumlah insya'iyah itu menjadi khobar. Ya, kita mengenal mengenai jumlah insya'iyah dan khobariyah. Ya, dalam pembahasan isnad di ilmu balaghah. Di mana jumlah insya'iyah itu ya secara umum itu kandungan maknanya belum ada sebelum kata itu diucapkan. Berbeda dengan jumlah khobariyah. Nah, salah satu dari jumlah insya'iyah itu adalah berupa amr, ya perintah. Nah, di sini Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala itu menguatkan bahwa jumlah insya'iyah itu juga boleh menjadi khobar. Khilafan libnis Siraji. Ya, ini berbeda dengan pendapat dari Ibnus Siraj. Nah, Ibnus Siraj itu juga seorang ulama nahwu. Ya, berarti di sini diisyaratkan bahwa beliau tidak memperbolehkan jumlah insya'iyah itu menjadi khobar. Nah, apa yang menjadi dasar bahwa jumlah insya'iyah itu boleh menjadi khobar? Qala ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat ke-34. Ya, yaitu walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Ya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan juga tidak menafkahkannya atau menginfakkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka ya bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Nah, di sini di mana jumlah insya'iyahnya yaitu ada pada basyirhum atau fabashshirhum. Ya, fabashshirhum. Basyir itu adalah fi'il amr. Artinya masuk dalam jumlah insya'iyah. Dan ini menjadi khobar untuk alladzina. Ya, atau kita baca di sini falladzina mausulun. Maka alladzina adalah isim mausul. Mubtada'un dhamina ma'na syarti. Ya, alladzina adalah mausul dan kedudukannya sebagai mubtada' yang mengandung makna syarat. Walidzalika dakhalatil fa'u fi khabarihi. Ya. Oleh karena itu masuk huruf fa dalam khobarnya. Ya, kita mengetahui dalam uslub syarat ya
maka jawab syarat itu kalau berupa fi'il thalabi seperti fi'il amr di sini, maka perlu adanya fa di situ. Ya, tidak bisa langsung basyirhum, akan tetapi perlu didahului fa basyirhum. Ya, maka ini menunjukkan bahwa jawab syarat ini itu adalah berupa khobar. Ya, yaitu fi khobarihi fi qawlihi fa basyirhum. Ya, yaitu masuknya huruf fa dalam khobarnya yaitu fa basyirhum. Maka di sini menunjukkan bahwa fi'il atau jumlah insya'iyah di sini adalah fi'il amr itu boleh menjadi khobar. Kita kembali ke atas. Wa hadzal rabitu, dan rabit ini yaj'alu jumlatal khabari syadidatal ittisali bil mubtada'i. Maka rabit ini, ya, ikatan atau penghubung ini itu menjadikan jumlah yang menjadi khobar tadi itu memiliki keterikatan yang kuat dengan mubtada'. Ya. Walaulahu lakanat ajnabiyatan. Yang kalaulah tidak ada rabit ini, ya tidak ada sesuatu yang namanya rabit ini, maka jumlah tersebut itu menjadi jumlah ajnabiyah. Artinya jumlah yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan mubtada'. Ya, maka bagaimana mungkin sesuatu yang tidak ada hubungannya sama sekali, sesuatu yang asing, yang ajnabiyah, itu bisa menjadi khobar bagi suatu mubtada'. Maka perlu adanya rabit ini, yang membuat jumlah yang menjadi khobar tadi memiliki keterikatan yang kuat dengan mubtada'. Ya, mengapa? Li'annal asla fil jumlati annaha kalamun mustaqillun. Karena hukum asal dari suatu jumlah, ya, atau jumlah yang menjadi khobar tersebut, bahwa jumlah tersebut itu adalah suatu kalam yang terpisah, tidak ada hubungannya dengan mubtada'. Fa idza jaa ar-rabitu ulima annaha lil mubtada'i. Ya, maka ketika rabit itu datang dalam jumlah tersebut, maka akan diketahui, ya, bahwa jumlah tersebut itu mengkhabarkan sesuatu bagi mubtada'. Walihada in kanat nafsal mubtada'i lam yuhtajja ila rabitin kama sanadhkuru. Oleh karena itu, jika jumlah yang menjadi khobar tersebut itu adalah nafsul mubtada' atau mubtada' itu sendiri, seperti tadi, hadithi atau nutaqi seperti itu, maka khobar yang seperti itu, atau jumlah yang menjadi khobar, yang bentuknya seperti itu tidak memerlukan rabit, tidak memerlukan penghubung atau pengikat, ya, sebagaimana yang akan kami sebutkan. Ya, kemudian kita lanjutkan, wa hadzal rabitu anwa'un. Ya. Dan rabit ini itu ada berbagai macam. Nadhkuru minhu ma yali. Ya, dan kami menyebutkan di antara rabit tersebut sebagaimana berikut. Ya, al-awwalu, ya, contoh rabit yang pertama, ad-dhamirul 'aidu 'alal mubtada'i. Ya, rabit yang pertama, ya, penghubung atau pengikat yang pertama itu adalah dhamir. Di mana dhamir tersebut itu kembali kepada mubtada'. Ya, jadi pada jumlah yang menjadi khobar tersebut itu terdapat dhamir. Yang dhamir itu kembalinya kepada mubtada'. Wa huwa aslur rawabiti wa aqwaha. Dan dhamir yang seperti ini, dhamir yang kembali kepada mubtada', itu adalah hukum asal dari seluruh rabit, ya, seluruh rabit-rabit. Dan merupakan rabit yang paling kuat. Wa ghairuhu khalafun anhu. Dan yang selain dhamir ini, itu merupakan pengganti bagi dhamir. Ya, artinya rabit yang bukan berupa dhamir itu sebetulnya hanya pengganti bagi dhamir ini.
Nahwu contohnya al-ilmu yarfa'ul 'amila bihi. Ya, al-ilmu yarfa'ul 'amila bihi. Ilmu itu akan meningkatkan derajat orang yang beramal dengannya. Ya, ilmu itu dapat meningkatkan derajat orang yang beramal dengannya. Maka di sini mubtada'nya adalah al-ilmu. Sedangkan khobarnya berupa jumlah. Apa jumlahnya? Yarfa'ul 'amila bihi. Ya, kalau kita amati di sini ada dua dhamir, yaitu dhamir yang ada pada fiil yarfa'u. Ya, dhamir mustatir, takdirnya huwa, yang kembalinya kepada al-ilmu. Ya, berarti ad-dhamirul 'aidu 'alal mubtada'i, dhamir yang kembali kepada mubtada'. Atau dhamir yang bihi. Ya, bihi. Ya. Maka bihi, hak yang ada di situ itu adalah dhamir yang kembalinya juga kepada al-ilmu, ya, kembali kepada mubtada'. Ya, artinya yang beramal dengan ilmu tersebut. Maka ini contoh dari ad-dhamirul 'aidu 'alal mubtada'i. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-228, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihin. Ya, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihin. Dan wanita-wanita yang ditalak ya hendaknya menahan diri mereka. Ya, maka perhatikan di sini mubtada'nya adalah al-mutallaqatu. Ya, al-mutallaqatu. Kemudian khobarnya adalah jumlah fi'liyah yatarabbasna bi anfusihinna. Ya, yatarabbasna bi anfusihinna. Maka di sini fa nunul inathi hiya rabitu. Maka nun inas yang ada pada yatarabbasna itu adalah rabit yang menjadi penghubung antara jumlah yatarabbasna bi anfusihinna dengan al-mutallaqatu. Ya. Kemudian wal aslu fid dhamiri an yakuna madhkuran. Dan hukum asal bagi dhamir, ya dhamir yang di sini dhamir yang aid atau kembali kepada mubtada', itu hukum asalnya dhamirnya disebutkan. Ya, artinya tampak. Ya, tidak tersembunyi. Wa qad yakunu muqaddaron. Akan tetapi terkadang dhamir tersebut adalah dhamir yang muqaddar. Ya, artinya dhamir yang ditakdirkan. Nahwu contohnya as-sufu dhira'un bi asyaratin. Ya, as-sufu dhira'un bi asyaratin. Ya, kain wol tersebut itu panjangnya 1 lengan, harganya 10. Ya. Maka di sini ada dhamir yang ditakdirkan. Apa? Ai dhira'un minhu. Ya, dhira'un minhu. Maka wol tersebut itu sepanjang 1 lengan dari wol tersebut itu harganya 10. Ya, maka di sini kita melihat as-sufu itu mubtada', nah khobarnya adalah jumlah dhira'un minhu bi asyaratin. Di mana ya, minhu di sini haknya kembali kepada as-sufu. Kemudian qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat ke-153, ya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina 'amilus sayyi'ati tsumma tabu min ba'diha wa amanu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Ya, dan orang-orang yang mengerjakan ya keburukan atau kejahatan, kemudian bertaubat setelah itu, kemudian beriman. Ya, sesungguhnya Robmu
itu sesudah taubat yang disertai dengan keimanan tadi, ya Rabbmu itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Maka bagaimana penjelasannya? Faqauluhu walladzina 'amilus sayyiati mubtada'un. Maka firman Allah Subhanahu wa taala walladzina 'amilus sayyiati itu adalah mubtada'. Wal khabaru dan khabarnya inna rabbaka mim ba'diha laghafurun rahimun. Ya, inna rabbaka mim ba'diha laghafurur rahim itu adalah khabarnya. Warrabitu mahdzufun. Ya, di sini rabitnya, rabit yang berupa dhamir itu dihapus. Ya, karena apa? Asalnya ai ghafurun lahum au rahimun bihim. Ya, karena ada yang ditakdirkan yaitu ghafurun lahum au rahimun bihim. Maka dhamir hum yang ada di situ itulah yang menjadi rabit yang kembali kepada mubtada yaitu alladzina. Ya, kemudian atsani jenis rabit yang kedua al-isyaratu ilal mubtada'i. Yaitu isim isyarah yang menunjukkan kepada mubtada. Ya, contohnya apa? Nahwu al-'adlu dzalika da'amatul mulki. Ya, al-'adlu dzalika da'amatul mulki. Keadilan, hal tersebut adalah penyangga bagi pemerintahan atau penyangga bagi kerajaan. Maka perhatikan di sini mubtada'nya adalah al-'adlu. Ya, sedangkan khobarnya adalah jumlah dzalika da'amatul mulki. Ya, dzalika da'amatul mulki. Maka di sini dzalika da'amatul mulki itu jumlah ismiyah yang ada isim isyarahnya dzalika. Yang dzalika ini itu menunjukkan kepada apa? Kepada al-'adlu. Ya, ini yang dimaksud dengan al-isyaratu ilal mubtada'i. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat ke-26. Walibasut taqwa dzalika khair. Ya, ini sudah kita bacakan sebelumnya. Ya, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Maka di sini khobarnya adalah dzalika khairun. Dzalika khairun berupa jumlah ismiyah yang mubtada'nya adalah isim isyarah dzalika. Yang dzalika itu menunjukkan kepada libasut taqwa. Kemudian di sini ada keterangan dari Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Faqad qara'a Ibnu Katsirin wa Abu Amrin wa Asimun wa Hamzatu bi raf'i libasu ala annahu mubtada'un. Ya, ini mengenai qiraah, ya mengenai qiraah dari ayat ini. Maka imam qiraah yaitu Ibnu Katsir, ya sebagian dari imam qiraah yaitu Ibnu Katsir, Abu Amr dan Asim dan Hamzah, ya 4 imam qiraah itu membaca ayat ini libasut taqwa, itu libasunya dibaca rafa. Ya, dibaca rafa. Mengapa? Karena beliau semua mendudukkan libasu ini sebagai mubtada'. Wat taqwa mudhafun ilaihi, dan lafadz at-taqwa itu mudhaf ilaih. Wa dzalika mubtada'un tsanin, dan lafadz dzalika adalah mubtada' yang kedua. Wa khairun khabarun anhu, dan lafadz khairun adalah khobar bagi dzalika. Wal jumlatu khabarun anil awwali, dan jumlah dzalika khairun itu adalah khobar bagi mubtada' yang pertama yaitu libasu atau libasut taqwa. Wa fil ayati a'aribu ukharu. Dan bagi ayat ini yaitu Al-A'raf ayat 26 itu juga terdapat i'rab yang lain. Artinya ada imam qiraah lain yang membacanya tidak dengan rafa. Ya, atau kita lihat catatan kaki terkait hal ini.
Ya faqad qila inna dzalika badalun min libasun. Ya, ada ulama yang berpendapat bahwa lafadz dzalika itu bukan khobar. Ya, akan tetapi dia badal untuk libasu. Au atfu bayanin atau atof bayan. Au sifatun, ya, atau sifat. Ya, berarti dzalika itu ada yang mengi'rabnya sebagai khobar, ada yang badal, ada yang atof bayan atau sifat bagi libas. Hadza ala qira'atir raf'i. Ya, ini jika lafadz libasu tadi itu dibaca dengan rafa, ya, artinya dibaca dengan dhammah. Wa qara'a Nafi'un wa Ibnu Amirin wal Kisaiyu binasbi libasu. Ya, berarti dibaca libasa. Dan Imam Nafi' dan Ibnu Amir dan Al-Kisai, ya, beliau bertiga juga imam qiraah, itu membaca libasnya ini itu dengan nasab. Artinya dibaca walibasat taqwa dzalika khair. Ya, dibaca nasab. Mengapa? Itu atfan ala qawlihi anzalna 'alaikum libasa. Ya, ini diatofkan kepada lafadz libas yang sebelumnya. Ya, kita tahu bahwa surat Al-A'raf ayat 26 itu ya bani Adama qad anzalna 'alaikum libasa. Ya. Qad anzalna 'alaikum libasa. Ya, di awalnya seperti itu. Ya, wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian. Ya. Maka Imam Nafi', Ibnu Amir dan Al-Kisai, ya, rahimahumullahu ta'ala, itu membacanya dengan nasab. Ya, sehingga dibaca walibasat taqwa dzalika khair. Qala Makkiyun, ya, berkata Makki, ya, yang membahas dalam kitab beliau membahas mengenai qiraah, ya, membahas mengenai qiraah yang berbeda dalam membaca ayat Al-Qur'an. Warraf'u ahabbu ilayya. Ya, dan membaca dengan rafa artinya walibasu taqwa itu lebih aku sukai. Mengapa? Li'anna 'alaihi aktsarul qurra'i. Ya, karena yang berpendapat dengan membaca rafa itu lebih banyak, artinya lebih banyak imam qiraah yang membacanya dengan rafa. Wan nasbu hasanun, ya, wan nasbu hasanun. Ya, tapi membaca dengan nasab, baca dengan libasat taqwa itu juga baik. Akan tetapi beliau lebih menyukai membacanya dengan rafa. Ya, bisa dilihat di kitab beliau Al-Kashfu, ya, Al-Mujallad Al-Awwala pada jilid pertama, ya, safhata sittina wa arba'i mi'atin. Pada halaman 460. Kita kembali ke atas. Ya. Wa kaqaulihi ta'ala, dan contohnya juga pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat ke-42. Ya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina amanu wa 'amilus solihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang salih, kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Ala ahadil a'aribi fiha. Ya, menurut salah satu i'rab dari ayat tersebut. Ya, bagaimana i'rab yang dimaksud? Wa huwa annal khabara ulaika ashabul jannati. Ya, bahwa khabar dari ayat ini adalah ulaika ashabul jannati. Ya, jumlah ismiyah, di mana ada ulaika di situ.
Di mana ulaika di situ itu adalah isim isyarah yang kembalinya kepada mubtada yaitu alladzina. Kemudian yang ketiga, ats-tsalitsu tikrarul mubtada'i bilafdhihi, yaitu mengulang mubtada dengan lafadznya. Artinya khobarnya itu lafadznya sama dengan lafadz mubtada'nya, diulang. Ya. Mengapa kok lafadz mubtada' diulang kemudian menjadi khobar? Itu apakah ada maksudnya? Liqasdit tafkhimi. Ya, dengan tujuan untuk memuliakan. Awit tahwili. Ya, atau untuk menunjukkan sesuatu yang mengerikan. Awit tahqiri. Ya, atau tujuannya untuk merendahkan hal tersebut. Nahwu, contoh dari tikrarul mubtada, mengulang mubtada, al-ikhlasu mal-ikhlasu. Ya, ikhlas. Apa itu? Keikhlasan. Maka perhatikan di sini kata al-ikhlas diulang lagi. Ya, diulang lagi dalam jumlah yang menjadi khobar bagi mubtada al-ikhlas. Maka di sini pengulangan di sini maksudnya adalah tafkhim, ya, untuk memuliakan sifat ikhlas. Kemudian al-harbu, mal-harbu, ya, peperangan. Apa itu peperangan? Maka di sini maksudnya itu adalah tahwil, ya, untuk menunjukkan sesuatu yang mengerikan. Kemudian as-sariqu, manis sariqu, ya, pencuri. Siapa itu pencuri? Maka di sini pengulangan di sini, ya, itu maksudnya adalah untuk tahqir, ya, untuk merendahkan. Au bima'nahu, ya, bisa jadi dengan lafdhihi, dengan lafadznya itu sendiri, atau dengan lafadz yang berbeda, namun memiliki makna yang sama. Ya, lafadznya berbeda, namun memiliki makna yang sama. Contohnya apa? Nahwu as-saifu mal muhannadu, ya, as-saifu mal muhannadu. Ya, pedang. Apa itu pedang? Ya, al-muhannad itu salah satu jenis pedang yang datang dari negeri, ya, India, ya, dari India. Maka di sini walaupun secara lafadz berbeda as-saifu dan al-muhannadu, tetapi maknanya sama, yaitu pedang. Wa min dzalika qauluhu ta'ala, dan contoh dari tikrarul mubtada ini itu adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Qari'ah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Qari'ah mal-Qari'ah. Ya, hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Ya, di sini untuk tahwil, untuk menunjukkan sesuatu perkara yang mengerikan. Maka di sini fal-qari'atu mubtada'un. Maka al-qari'ah yang ada pada ayat pertama itu adalah mubtada'. Mal-qari'atu mubtada'un wa khobarun. Sedangkan ayat kedua mal-qari'atu itu adalah mubtada' dan khobar. Wal jumlatu khobarun anil mubtada'i al-qari'atu. Dan jumlah yang ada pada ayat kedua itu merupakan khobar bagi mubtada' al-qari'ah yang ada pada ayat pertama. Ya, kemudian kita lanjutkan. Ar-rabi'u, ya, contoh rabit yang keempat. An yakuna ar-rabitu umuman yadkhulu tahtahul mubtada'u. Ya, an yakuna ar-rabitu umuman yadkhulu tahtahul mubtada'u. Yaitu rabitnya yang menghubungkan itu adalah suatu keumuman, di mana mubtada' itu bisa masuk di bawah atau bisa masuk ke dalam keumuman tersebut. Ya, artinya apa? Artinya khobarnya itu berupa sesuatu yang umum. Ya, di mana mubtada' itu bisa masuk ke dalam keumuman tersebut.
Nahwu contohnya al-wafiyyu ni'mar rajulu. Ya, al-wafiyyu ni'mar rajulu. Orang yang jujur, orang yang loyal itu adalah sebaik-baik laki-laki. Maka kita mengetahui ya ni'mar rajulu di sini masih umum. Ya, ar-rajulu di sini ya suatu isim jenis yang masih umum sebaik-baik laki-laki. Namun al-wafiyyu yaitu orang yang jujur dan loyal itu bisa masuk dalam keumuman tersebut. Ya, dalam keumuman ni'mar rajulu. Maka yang seperti ini itu juga termasuk rabit. Ya, jadi al-wafiyyu itu mubtada, ni'mar rajulu ini jumlah yang menjadi khobarnya. Maka karena mubtada itu bisa masuk dalam keumuman dari khobar yaitu ni'mar rajulu, maka ini juga menjadi rabit. Wa minhu qauluhu ta'ala. Ya, sebagai contoh itu adalah firman Allah Ta'ala. Ya, dalam surat Ali Imran ayat ke-76. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bala man aufa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin." Ya, bukan demikian. Ya, sebenarnya siapa saja yang menepati janji yang dibuatnya dan juga bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Maka apa? Faman mubtada'un. Maka man yang ada pada awal ayat ini, itu adalah mubtada'. Wal khobaru, dan khobarnya, fa innallaha yuhibbul muttaqin. Ya, khobarnya adalah fa innallaha yuhibbul muttaqin. Warrabitul umumu fi qawlihi ta'ala al-muttaqin. Dan rabit yang umum tersebut itu ada dalam firman Allah Ta'ala al-muttaqina di sini. Alladzina yadkhulu fihi man aufa bi'ahdihi wattaqa. Ya, di mana al-muttaqin di sini itu sesuatu yang umum. Ya. Dan mubtada'nya yaitu man aufa bi'ahdihi wattaqa, ya siapa yang menempati janji dan bertakwa, itu bisa masuk ke dalam golongan muttaqin. Ya, karena dia bertakwa, namun juga dia kemudian menepati janji. Nah, karena mubtada' itu bisa masuk dalam keumuman yang ada dalam khobar, maka ini juga termasuk rabit. Ya. Kemudian beliau melanjutkan, ammal qismul awwalu, ya, adapun jenis yang pertama apa? Antakunal jumlatul khobariyatu hiya nafsul mubtada'i, ya, bahwa jumlah khobariyah yang ada pada, atau jumlah yang menjadi khobar, itu merupakan mubtada' itu sendiri. Ya, merupakan mubtada' itu sendiri fil makna, dari sisi makna. Fala tahtajul jumlatu fihi ila rabitin. Maka jumlah seperti ini, ya, jumlah yang kalau jumlah tersebut merupakan mubtada' itu sendiri secara makna, itu tidak memerlukan rabit, ya, untuk menghubungkan antara khobar dengan mubtada'. Mithlu, ya contohnya tadi sebagaimana yang diberikan oleh Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, nutaqillahu hasbi. Ya, ucapanku Allahu hasbi. Ya, nutaqi, ucapanku Allahu hasbi. Ya, Allah yang mencukupi, ya, segala keperluanku, atau cukuplah Allah bagiku. Maka di sini nutaqi itu mubtada'. Khobarnya adalah lafadz Allahu hasbi. Ya. Maka nutaqi itu juga isi dari ucapanku itu adalah Allahu hasbi. Ya. Fa nutaqi mubtada'un, maka nutaqi itu adalah mubtada'. Walismul karimu mubtada'un tsanin, dan alismul karim atau lafzul jalalah Allah, ya, atau disebut juga isim karim di sini, adalah mubtada' yang kedua. Wa hasbi khobarun anhu, dan lafadz hasbi itu khobar untuk alismul karim atau untuk lafzul jalalah Allah. Wal jumlatu khobarun anil mubtada'il awwali, dan jumlah Allahu hasbi itu khobar untuk mubtada' yang pertama yaitu nutaqi.
wala rabita fiha, dan tidak ada rabit yang ada pada Allahu hasbi, ya, pada kalimat Allahu hasbi itu tidak ada rabit yang menghubungkan antara jumlah tersebut dengan mubtada. Ya, mengapa? Li'anna qaulaka Allahu hasbi huwa makna nutqi. Karena ucapanmu yaitu Allahu hasbi itulah makna dari nutqi. Ya, makna dari ucapanku, makna dari mubtada. Ya, fataqa'u jawaban li su'alin ma nutaquka. Ya, fataqa'u jawaban li su'alin ma nutaquka. Maka Allahu hasbi itu menjadi jawab untuk sebuah atau menempati kedudukan jawaban bagi suatu pertanyaan, yaitu ma nutaquka. Ya, apa ucapanmu? Wa minhu qauluhu ta'ala, dan juga di antara yang sejenis dengan jenis yang pertama tadi, itu adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Yunus ayat ke-10. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, da'wahum fiha subhanakallahumma. Ya, doa mereka di dalamnya itu adalah subhanakallahumma. Maka fada'wahum mubtada'un. Maka da'wahum yang ada pada ayat ini itu adalah mubtada'. Wa subhanaka ma'mulun li fi'lin mahdhufin. Dan lafadz subhanaka itu adalah ma'mul bagi suatu fi'il yang dihapus. Ya. Ai yang takdirnya adalah nusabbihu subhanaka. Ya. Kami bertasbih, ya, maha suci engkau. Wal jumlatu khobarun, maka jumlah nusabbihu subhanaka itu adalah khobar. Wahia nafsul mubtada'i fil makna. Dan itu, ya, merupakan secara makna itu mubtada' itu sendiri, yaitu da'wahum, isi dari doa mereka. Ya, yang isinya adalah nusabbihu subhanaka. Kemudian wa minhu aidon, dan juga yang serupa dengan jenis ini itu adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, ya, yang paling afdal dari apa yang kuucapkan dan juga yang diucapkan oleh para nabi sebelumku, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadirun. Ya, jadi afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadirun. Ya, jadi ucapan terbaik yang diucapkan oleh, ya, aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga para nabi sebelumku, yaitu sebelum beliau, yaitu, ya, tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, ya, melainkan Allah semata, dan tidak ada sekutu baginya. Miliknya lah segala kerajaan, dan miliknya lah segala pujian. Ya. Dan, ya, Allah maha menguasai segala sesuatu. Ya, maka kita lihat catatan kaki terkait hadis ini. Rawahu Malikun fil Muwatta'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta' beliau. Wa Tirmidzi, ya, dan juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Wa ghairuhuma, dan juga ada muhaddits selain beliau berdua yang meriwayatkan hadis ini. Wa huwa mursalun hasanun. Namun hadis ini hukumi mursal. Ya, mursal, ada perawi yang hilang. Hasanun, ya, namun derajatnya wallahu a'lam hasan. Ya, barangkali ada penguat dari jalur-jalur yang lain. Wa afdalu mubtada'un. Dan lafadz afdalu tadi itu mubtada'.
Kemudian ma qultu, kemudian lafadz ma qultu, ma masdariyatun. Ma yang ada pada di situ, ada pada hadis itu masdariyah. Wal masdarul muawwalu mudhafun ilaihi. Dan masdar muawwal, ya masdar yang dapat ditakwil dari jumlah setelah ma, itu mudhaf ilaihi dari afdalu. Ai, yang secara ringkasnya, afdalu qauli, ya sebaik-baik ucapanku. Wa yasihhu kaunuha mausulatan. Ya, namun boleh juga ma di sini di i'rab sebagai ma mausulah. Wal aidu mahdzufun. Akan tetapi aidnya adalah sesuatu yang dihapus, ya dhamir yang dihapus. Kemudian ana taukidun lid dhamiril muttasili. Dan lafadz ana itu taukid untuk dhamir muttasil qultu tadi, tak yang ada pada qultu. Wan nabiyuna ma'tufun 'ala dhamiril muttasili. Dan an-nabiyuna itu ma'tuf terhadap dhamir muttasil. Dhamir muttasilnya berarti yang qultu. Tak yang ada pada qultu. Kemudian la ilaha illallahu khabarul mubtada'i. Kemudian lafadz la ilaha illallahu itu adalah khabar mubtada'. Kita kembali ke atas. Wa hadza ma'na qawlihi, ya, dan ini merupakan makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala, wa mufradan ya'ti wa ya'ti jumlah ila akhirih. Ya, ini merupakan makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala, wa mufradan ya'ti wa ya'ti jumlah sampai akhir. Ai ya'til khabaru mufradan. Yaitu khabar dapat datang dalam bentuk mufrad. Wa ya'ti jumlatan. Ya, dan juga dapat datang, ya, khabar dalam bentuk jumlah. Hawiyatan. Yang hawiyatan ai mustamilatan ala. Ya, hawiyatan itu maksudnya adalah mengandung. Mengandung apa? Ma'nal mubtada'i. Ya, mengandung makna mubtada'. Alladzi siqat khabaron lahu. Ya, yang mengandung makna mubtada' yang, ya, dibawa sebagai khobar bagi mubtada' tersebut. Kemudian beliau melanjutkan, wa'abbara biqaulihi hawiyatan ma'na. Ya, kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala itu mengungkapkan dengan ucapan beliau hawiyatan ma'na. Walam yaqul, dan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala itu tidak mengatakan hawiyatan domiron, ya, tidak mengatakan mengandung domir. Ya, mengapa kok hawiyatan makna bukan hawiyatan domiron? Itu supaya liyashmala jami'a anwa'ir rabiti. Supaya bait ini itu dapat mencakup seluruh jenis rabit. Tsumma dzakara, ya, kemudian beliau melanjutkan atau menyebutkan annal jumlatal waqi'ata khabaron intakun iyyahu. Ya, kemudian Imam Ibnu Malik atau Ibnu Malik rahimahullahu taala mengatakan jumlah yang menjadi khabar itu intakun iyyahu. Ya, jika intakun iyyahu maksudnya apa? Ai hiya nafsul mubtada'i fil ma'na. Jika jumlah yang menjadi khabar itu secara makna itu sebetulnya makna dari mubtada itu sendiri, iktafa biha 'anir rabiti. Maka jumlah yang seperti itu, yang jumlah tersebut secara makna itu merupakan mubtada itu sendiri, itu tidak memerlukan rabit. Ya, sudah cukup. Ya, sudah cukup. Tsumma dzakarol mithala. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala menyebutkan contoh. Ya, yaitu tadi nutaqillahu hasbi wa kafa tadi. Wa qauluhu, dan ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala wa kafa, ya, wa kafa ai wa kafa bihi subhanahu wa ta'ala hasiban. Ya, tadi kan Allahu hasbi wa kafa. Maksud dari wa kafa itu ai wa kafa bihi subhanahu wa ta'ala hasiban. Ya, cukuplah Allah bagi yang mencukupi kebutuhanku. Ya. Fa hudhifa harful jarri wahdahu.
maka dihapus huruf jarnya saja. Ya kan asalnya wakafa bihi, ya ada bihi-nya itu. Nah, huruf jarnya saja itu dihapus yang ada pada bihi. Wa huwal ba'u, yaitu ba yang ada pada bihi. Fanfasalat domiru. Maka domir yang tadinya bihi, ba-nya dihilangkan, maka domirnya menjadi fanfasola, menjadi munfasil, yang menjadi terpisah. Alladzi kana majruron, yang tadinya itu majrur fi mahalli raf'in, ya, yang menempati kedudukan rafa. Wa shara taqdiruhu huwa, dan jadilah takdirnya itu huwa, ya, takdirnya adalah domir munfasil. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.